Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita memulai ibadah permulaan bulan November ini dengan doa sepakat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pulihkan dan lindungi bangsa kami tercinta Indonesia. Jauhkan dari semua bencana dan malapetaka. Lindungilah kami umat-Mu, kami beserta keluarga kami yang mencari wajah-Mu. Berkenanlah di permulaan bulan November ini, kami bawa persembahan syukur kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan nazar kami. Kiranya dipakai bagi pemberitaan amanat agung dan pekerjaan kemuliaan-Mu. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita sepakat dan sehati berkata, amin. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Kami minta curahan kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu. Kami terima kuasa-Mu dari sorga Bapa. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah Tuhan. Curahkanlah Kuasa
Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Bapa untuk nafas hidup, untuk kesehatan, untuk kesempatan beribadah, memuji, menyembah kepada Tuhan. Beri kami hati yang mau diajar, hati yang mau dengar akan suara Tuhan. Beri kami hati yang lembut, hati yang bisa memahami setiap pesan dan peringatan, dan bisa menangkap kehendak Tuhan dalam kehidupan. Anugerahkan bagi kami semua ini ya Tuhan, dan berkati kami lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan November, di penghujung tahun lagi. Sisa 1-2 bulan ini akan terjadi pergantian tahun lagi. Pandemi belum juga berakhir. Ada banyak keadaan hidup yang terjadi. Bahkan saya menerima pesan Tuhan lewat mimpi dan penglihatan selama beberapa bulan ini bahwa keadaan ke depan tidak bertambah baik. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, di tengah gelombang, di tengah angin sakal, di tengah badai kehidupan, apabila kita satu perahu dengan Yesus, semua itu dengan sekejap dapat dihardik Tuhan. Semua angin sakal akan pergi, gelombang kehidupan akan tenang, semua badai persoalan hidup, kemiskinan, kesusahan akan reda dan akan menghilang di dalam Tuhan. Karena itu saya percaya kuncinya adalah mencapai hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, dan hidup jadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersegera kita buka kebenaran firman Tuhan melalui apa yang tertulis di dalam Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai yang ke-14. Hagai 1 ayat 1 sampai 14. Berikutnya ajakan untuk membangun kembali bait Allah. Beginilah firman Tuhan. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya.
Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Seltiel dan Yosua bin Yozadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga berkata Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yozadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hal pertama yang Tuhan pesankan di dalam Hagai 1 ayat 1-4 yaitu bahwa keadaan hidup rohani umat-umat Tuhan ketika ketidakpedulian, keegoisan, bahkan mungkin umat Tuhan didera dengan kejenuhan. Saudara, semasa pandemi 3 tahun ini, sepertinya nubuatan Nabi Hagai ini telah digenapi, terutama di generasi kita ini. Ada banyak umat Tuhan mencoba berbagai cara untuk mencari terobosan ekonomi, bahkan ingin hidup sukses seperti orang lain. Nah, saudara, hari-hari ini saudara, ada banyak umat Tuhan yang beriman, tetapi mereka cenderung hidupnya meniru gaya hidup orang duniawi, mencari segala sesuatu yang datang dari dunia, bahkan tidak mencari kehendak Tuhan. Ingatlah pesan Tuhan ini saudaraku, izinkan saya untuk membacanya kembali. Mari sama-sama kita buka di dalam Injil Matius 6 ayat 31-34. Demikian Tuhan berfirman, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga itu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan ingin kita mengejar kerajaan sorganya. Tuhan ingin kita hidup dalam kehendaknya. Saudara, Tuhan juga ingin kita kembali ke dalam kasih mula-mula Tuhan. Dan jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang sedikit waktu ini, saudara, supaya kita tidak mengejar apa yang datang dari dunia, tetapi kita memperbaiki hidup kita untuk mencapai kehendak Tuhan, dan kita hidup serupa, segambar dengan Tuhan kita, Yesus. Amin. Apa yang disampaikan bagian pertama dari pencerahan dan yang dijabarkan secara singkat sederhana oleh Bu Angel Johan tentang suatu keadaan di mana umat Tuhan mulai lemah letih lesu, berbeban berat. Yang kita tahu pasti bahwa sejak pandemi 3 tahun berlangsung ini ada tsunami keuangan, ada banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi, ada banyak kesulitan hidup, ada banyak keadaan yang tidak seperti biasanya lagi. Bahkan rumah Tuhan sendiri, umat Tuhan belum
mencapai kuotanya untuk beribadah lagi seperti keadaan sebelum pandemi. Ada banyak orang dengan pengertiannya masing-masing, tetapi Tuhan mengingatkan supaya kita jangan menjadi serupa segambar dengan dunia ini, supaya kita jangan hidup di dera kekhawatiran, ketakutan, supaya kita sungguh-sungguh mencapai apa yang dikenan oleh Tuhan, kembali pada kasih mula-mula Yesus. Tuhan inginkan semua ini Bapak Ibu. Karena itu saya percaya setelah kita memahami bagian pertama ini, Tuhan ingin kita mencapai ketenangan, mencapai iman yang sesungguhnya, kasih mula-mula kepada Tuhan Yesus. Bagian yang kedua, mari kita perhatikan sama-sama. Ada suatu pesan di dalam Hagai 1 ayat 5 dikatakan begini. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan ingin setiap kita melihat diri kita, hidup kita, ekonomi kita, keluarga kita, pemahaman iman, tingkat kerohanian kita dengan apa yang berbanding dengan fakta kehidupan hari ini, yaitu keadaan kita. Apakah semasa pandemi ini, di tengah kesulitan hidup seisi dunia ini, apalagi hari-hari ini, bahkan negara Eropa, Inggris sendiri mengalami krisis, dunia sedang mengalami krisis. Apakah Tuhan memelihara akan hidup kita? Tuhan pesankan akan hal ini untuk kita memperhatikannya. Nah, dikatakan seperti ini sebagai suatu keadaan hidup. Kamu menabur banyak. Ini bicara tentang anak-anak Tuhan yang bermurah, anak-anak Tuhan yang sudah melakukan firman, anak-anak Tuhan yang mendukung pelayanan, anak-anak Tuhan yang melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan baik, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Suatu keadaan rohani yang tidak sebanding dengan fakta hidup, dengan pengharapannya. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang, kamu minum tidak sampai puas, kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ya bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang-lobang. Ini keadaan bahwa hidup tidak ada sisanya, hidup tidak mencapai kasih karunia-Nya, hidup tidak bisa menikmati, makan tidak kenyang, tidur tidak nyenyak, minum tidak puas, selalu dahaga, dan kehidupan dalam deraan kekhawatiran. Sesuatu di dalam hidup yang sulit dipahami, tetapi disadari bahwa ini bukan hidup yang sesungguhnya. Kok serba kurang, serba tidak enak, rasa tidak ada bahagia dalam hidup. Ini Tuhan pesankan sebagaimana ini keadaan anak-anak Tuhan yang rohani, yang punya hati yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, tapi belum mencapai hal yang sesungguhnya. Saya teringat beberapa waktu sebelumnya saya bertemu dengan sepasang suami istri. Kami sharing, duduk sepanjang waktu, dan di suatu rumah makan yang boleh menghabiskan waktu lebih dari 3-4 jam. Dan lalu saya mengajarkan tentang hati yang merdeka. Roh inginkan saya sampaikan tentang hati yang tidak terikat di dalam kehidupan. Tuhan pesankan, mungkinkah seseorang di dalam kehidupan ini ketika tidak memiliki apa-apa, lalu ketika mereka berkomitmen bernasar, mereka didatangi Tuhan, bisakah hati yang sama mereka jagai? Dan ketika Tuhan melimpahkan apa yang disebut dengan janji digenapi, berkat dicurahkan, keuangan mengalami terobosan luar biasa, bisakah hatinya, umat Tuhan memiliki hati yang tetap hati yang bermurah, hati yang berpaut kepada Tuhan, hati yang bisa ingat akan kebaikan Tuhan, hati yang ingat akan kasih mula-mula Tuhan? Saya sudah mengajarkan kepada sepasang suami istri ini karena saya melihat di dalam perjalanan 25 tahun kekristenan pelayanan saya ini, ada banyak anak-anak Tuhan tidak sanggup menjagai semua ini. Kenapa? Karena ada banyak orang hatinya ikut Tuhan tidak segenap hati. Dan saya sampaikan beberapa keadaan masa depan yang akan datang. Sanggupkah ketika engkau kehilangan sedikit, lalu Tuhan menjanjikan hal besar, tapi beberapa bagian di baliknya engkau harus kembalikan kepada Tuhan, sanggupkah? Nah, ini menjadi PR dan akan dijawab di masa depan. Saya berdoa sepasang suami istri ini bisa memenuhi kuota Tuhan ini. Karena apa? Karena generasi akhir ini, waktu-waktu kedatangan Tuhan semakin singkat, krisis bangsa-bangsa terjadi, kesulitan, bencana hidup terjadi di mana-mana. Bahkan bulan Oktober kemarin seminggu lebih Jawa Timur didera
banjir, longsor, ada banyak bencana alam terjadi. Karena itu Bapak Ibu, jangan lengah. Sebab ada bagian kedua dikatakan lagi seperti ini di dalam Hagai 1 ayat ke-7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kembali yang kedua, Tuhan ingin kita mengingat diri kita, apa yang terjadi di dalam hidup kita. Dikatakan begini, ini kehendak Tuhan. Kalau bagian pertama tentang keadaan hidup kita yang tidak sebanding dengan pengharapan, sesuatu yang kita tahu apa yang dijanjikan firman, kok ketika di depan mata bisa lepas. Kenapa keadaan hidup kita tidak menggenapi firman? Kenapa kita sudah berbuat baik di dalam pelayanan, di dalam mendukung aktivitas Tuhan, pelayanan Tuhan, kita sudah menjadi donatur yang setia, kita menjadi bangsawan Tuhan yang terus melakukan hal baik, tapi kok keadaan hidup kita, anak-anak kita, bisnis kita gak bertambah baik dan tidak sesuai pengharapan? Ini jawabannya. Bagian yang kedua ini jawabannya. Dikatakan gini, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan ini bicara tentang suatu keadaan transformasi. Jangan lagi menjadi umat yang di ladang, jangan lagi menjadi umat agamawi, kesalehan yang dibangun dari kepintaran, dari doktrinasi, dari agamawi, suatu keadaan yang sebenarnya tidak murni. Saya selalu menggambarkan keadaan kekristenan ini perlu mentor yang dikenal bobot bibit bebetnya. Suatu keadaan yang Tuhan ajarkan kepada saya sejak masa muda rohani saya, bahwa mentor rohani itu seperti air yang turun dari langit, adalah pemberian Tuhan jatuh ke atap. Atap adalah bagian yang tertinggi, adalah pemimpin-pemimpin rohani, para pembimbing rohani, para mentor rohani. Ini harus bersih, kata Tuhan. Ini harus bobot bibit bebetnya berkualitas, kata Tuhan. Mereka harus langsung directionnya, berhubungan pribadi dengan Tuhan. Karena itu aliran air, aliran berkat, aliran pengajaran, pemahaman, dan hati Tuhan, dan kehendak Tuhan, dan pengertian firman itu akan turun ke bawah, dan umat sampai ke titik bawah akan menerimanya. Dan dalam kekristenan ini, umat Tuhan digambarkan seperti domba. Domba itu mengikuti kawanan. Yang di depan berjalan ke kiri, mereka ikut ke kiri. Yang kanan berjalan ke kanan, mereka ikut ke kanan. Dan ketika masuk ke jurang, semuanya ikut terjun ke jurang. Inilah kelemahan domba. Kenapa? Karena sifat kebersamaan ingin selalu kumpul. Karena itulah kekeliruan di akhir zaman ini. Setan cari celah ini ketika umat Tuhan di dalam suatu penyesatan oleh karena lahiriah, oleh karena jumlah, oleh karena volume, oleh karena kapasitas banyaknya orang. Mereka kejar di situ. Mereka berpikir banyak itu benar. Padahal kitab suci sudah mengajarkan 12 yang dikirim untuk mengintai, 10 pulang dengan kabar yang sama, tetapi dibenci Tuhan oleh karena mereka melanggar firman, mereka tidak percaya kepada Tuhan, mereka menyangsikan imannya kepada Tuhan. Sementara 2 bicara tentang yang manis. Mereka mengambil hulu hilir hasil daripada Kanaan, lalu berkata, kita berpegang kepada Tuhan. Mereka mengabaikan musuh yang besar karena mereka percaya Tuhan sanggup. Kuasa Tuhan lebih besar, janji Tuhan lebih layak untuk dipegang daripada ketakutan dan kekhawatiran. Maka 2 dibenarkan. 2:10, kitab suci mencatat ini generasi yang sepanjang kitab sejarah dikatakan sejak zaman Joshua sampai berakhirnya meninggalnya para tua-tua, bangsa Israel hidup berkenan kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang kualitas. Suatu keadaan yang ada di dalam Yosua, yang ada di dalam Kaleb bin Yefune, yaitu exciting spirit. Roh yang excellent itu ada di dalam diri umat Tuhan, hingga mereka dibedakan. Oleh karena apa? Mereka punya pengenalan pribadi akan Tuhan. Mereka pegang firman, jadi pelaku firman yang sungguh-sungguh berkomitmen dalam kehidupannya. Sekalipun musuh di depan mata lebih besar, ketakutan lebih besar, hal yang mustahil sekalipun, mereka pegang firman. Kenapa? Mereka konsisten menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka konsisten hidupnya untuk jadi pelaku firman Tuhan. Dan di dalam hidup mereka, Tuhan membuktikan bahwa ikut Tuhan itu tidak mengecewakan. Ikut Tuhan itu tidak dipermalukan. Dan kitab suci mencatat itu. Haleluya. Selain sebagai domba, kitab suci juga mengajarkan bahwa umat Tuhan mempunyai sisi Raja Wali. Umat Tuhan memiliki sisi pejuang.
Umat Tuhan memiliki sisi burung nasar yang terbang di atas, bisa melihat yang lebih luas. Mereka bisa berjuang dengan kekuatan dan hal mustahil yang bagi dunia tidak mungkin, bagi anak-anak Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan yang mustahil sekalipun bisa terjadi. Nah, dan ketika kita mencapai titik dimensi singa Yehuda, keperkasaan yang besar itu, roh Raja Wali itu memenuhi umat Tuhan, mereka tidak lagi berlaku seperti domba, karena mereka akan melihat suatu keadaan tidak lagi di ladang. Inilah yang membuat mereka dibawa naik ke atas gunung. Inilah yang Tuhan perintahkan. Semua perbekalanmu jangan lagi engkau semaikan, engkau taburkan sembarang, karena sering kali di ladang itu isinya adalah padang gurun, disemaikan tidak ada hasilnya. Dan ketika kembali ke dalam hidupmu, isinya engkau bongkar, engkau lihat manipulasi, kebohongan rohani. Semua yang dijual adalah drama kesedihan, suatu keadaan yang dimanipulasi, nampaknya buat pelayanan, buat yang dari Tuhan, tapi sebenarnya adalah semuanya isinya roh Yudas Iskariot. Suatu kemunafikan rohani, kepalsuan rohani, dan kebohongan rohani. Apabila engkau tahu bagian-bagian seperti ini, engkau harus belajar apa yang diajarkan oleh kitab suci. Apa yang diajarkan oleh kitab suci? Tegurlah saudaramu. Artinya engkau harus memberi peringatan. Kau harus mengingatkan saudaramu dalam kelemah lembutan, dalam kasih, untuk mengingatkan, sekalipun itu levelnya hamba-hamba Tuhan. Apabila Tuhan buka kesempatan, harus mengingatkan sesama saudara seiman. Apapun jawatannya, apapun level kepemimpinannya, apabila kesempatan terbuka, kita harus berani bicara tentang kebenaran secara murni. Tapi kalau bagian ini tertutup, seringkali dalam kehidupan ini anak Tuhan berkata, aku sudah lakukan buat Tuhan, aku tidak peduli lagi. Ini sebenarnya alasan klise untuk kita berdamai dengan keadaan, untuk kita sebenarnya lari dari keadaan. Sedangkan kitab suci mengajarkan kepada kita, bahkan duduk semeja dengan orang fasik pun tidak boleh. Artinya hal-hal yang melanggar firman, hal-hal yang terus berulang-ulang menjadi dosa dan menjadi suatu hal yang mendukakan roh. Karena dosa mendukakan roh, menghujat Roh Kudus itu tidak ada pengampunannya. Kita harus belajar apa yang dilakukan Smith Wigglesworth. Kalau tidak ada kuasa dan api Tuhan, tidak ada kemurnian di sana, tinggalkan sampai satu dimensi. Tuhan memilih hidupmu, Tuhan membawa engkau masuk di dalam rumpunnya supaya tidak terjebak. Karena pada generasi Saul dan Daud, orang-orang masih terpikat dengan Saul oleh karena Saul masih pegang otoritas, Saul masih pegang jumlah, masih pegang umat, masih pegang pasukan, masih pegang keuangan. Tetapi orang-orang yang mengikuti keruman yang banyak ini tanpa mengenal hati Tuhan, berakhir dengan tragis kematian, kehancuran, kekalahan. Sementara yang ikut Daud di Gua Adulam, isinya perjuangan. Mereka belajar dari titik yang terendah untuk belajar melihat figur keteladanan seorang pemimpin, orang yang mengenal Tuhan. Mereka mencatat Mazmur, semua kidung pujian yang Daud sampaikan kepada Tuhan dicatat angka demi angka, berbagai kepahlawanan, berbagai perjuangan, berbagai kemenangan dicatat. Mereka melihat contoh teladan. Di sini tanpa sadar, hidup Daud terimpartasi kepada orang-orang yang berhimpun dalam jumlah yang masih sedikit. Bahkan ketika mereka ke negeri asing, di negeri pengasingan, mereka menumpang di sana, mereka belum punya gedung, mereka belum punya otoritas, mereka belum punya keuangan. Mereka pergi ngikut Daud. Kenapa? Karena mereka tahu di dalam hidup Daud yang berkualitas, yang nampak jumlahnya sedikit ini, ada Tuhan besertanya. Tinggal masalah waktu sebelum tongkat itu beralih. Masalah waktu sebelum kepemimpinan itu diambil balik oleh Tuhan dan dikembalikan kepada orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Tuhan pesankan kepada saya, waktu transformasi, waktu kepemimpinan beralih ke generasi yang dikenal Tuhan ini tinggal sedikit waktu lagi akan mencapai kegenapannya seiring berakhirnya pandemi. Tuhan sedang mengangkat orang-orang yang dikenalnya, orang-orang yang murni, bahkan mereka bisa berhimpun untuk berkolaborasi. Mereka akan bersama-sama naik ke altar Tuhan untuk menyatakan kasih mula-mula Yesus mendasari pelayanan. Mereka akan berdiri dengan suara lantang akan kebenaran, dengan kemurnian, dengan transparansi, dengan kejujuran dan kesaksian yang membangun. Bapak Ibu, akan muncul generasi ini kata Tuhan dalam waktu dekat selepas pandemi. Karena itu saya percaya ini sudah Tuhan pesankan supaya kita melakukannya, untuk naik ke atas gunung kudus Tuhan.
tidak terjebak pengalaman rohani yang lama, tidak kecewa, tidak terpenjara dengan kepahitan dan masa lalu rohani, dan hidup tidak boleh berpegang kepada oknum-oknum rohani karena memahitkan hidup kita. Kita menolak semua yang manis yang Tuhan hari ini sodorkan di dalam hidupmu. Karena itu saya percaya ini sudah waktunya Tuhan ingin kita mencapai semua itu. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Tuhan pesankan sebuah peringatan bagi kita yang hidup di generasi akhir zaman ini. Semua yang ada di muka bumi ini sementara. Ketika kita meninggal dunia tidak bisa dibawa. Tetapi pelayanan kita, taburan kita, dedikasi kita untuk melakukan amanat agung, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk mendukung pekerjaan Tuhan, itu terbawa sampai sorga. Tuhan Yesus sudah ingatkan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Suatu keadaan hidup, selagi hidup adalah kesempatan mengumpulkan harta di sorga. Ini Tuhan pesankan supaya apa? Supaya jangan sampai dalam kehidupan ini kita salah berpijak, salah menempatkan tujuan hidup. Kitab suci berkata, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ternyata Tuhan sedang berperkara kepada anak-anak Tuhan yang masih di ladang, yang masih punya kehidupan kesalehan yang keliru, pendoktrinasian, pengkultusan hamba-hamba, hidup di dalam pembodohan, kemudian keadaan hidup yang terpuruk, dicari alasan, kemudian kompromi, dan kemudian keliling-keliling padang gurun. Buang waktu. Hentikan semua itu, kata Roh Kudus. Ini sudah waktunya kita sadar. Berbaliklah, berhimpunlah kepada kegerakan kemurnian, di mana bobot bibit bebetnya dari atas, dari para pemimpin yang kenal Tuhan secara pribadi, keluarganya dikenal benar, hidup berkenan kepada Tuhan, dan mengelola keuangannya benar, dan semuanya terbukti penyertaan Tuhan. Itu sudah waktunya Bapak Ibu berhimpun. Sudah waktunya Bapak Ibu meninggalkan apa yang ada di Sungai Yordan. Meskipun di sana dikatakan bertobatlah, dan menariknya pelayanan Yohanes Pembaptis. Sudah waktunya ikut ke gerakan Yesus. Sudah waktunya naik ke atas loteng Yerusalem. Sudah waktunya meresponi panggilan Tuhan ini dan memberi dirimu untuk ada di sana, mengambil bagian yang Tuhan sudah tempatkan dan percayakan di dalam hidupmu. Ini Tuhan pesankan, generasi ini adalah generasi yang benar-benar mendengar akan suara Tuhan. Yang saya maksud adalah Bapak Ibu bukan untuk pindah-pindah gereja, karena Bapak Ibu sudah banyak kali pindah-pindah gereja, sudah banyak lakukan semua ini. Tetapi yang saya maksud adalah temukan Tuhan, temukan mentor rohani, temukan komunitas, temukan kegerakan yang dari Tuhan ini, masuk berhimpun dan menetaplah di sana. Kalau Bapak Ibu ragu akan semua ini, beri dirimu waktu untuk mengujinya. Tuhan membiarkan Gideon untuk mengujinya dengan bulu domba, dengan embun. Karena embun pun Tuhan yang punya kuasa. Jangan khawatir Bapak Ibu. Tuhan sabar, karena sudah banyak waktu kita buang sia-sia. Tuhan memberi kesempatan untuk kita menguji Tuhan. Dan kalau semua sudah terbukti, semua yes dan amin, dengan segenap hati, bahkan segenap jiwa, beri dirimu dan rumpun keluargamu untuk ke sana. Karena setiap bagian dalam kehidupan ini, Tuhan pesankan, hanya semusim. Terkadang datang pada generasi kita sesudah generasi itu selesai. Semoga ada generasi Joshua turun-temurun. Tetapi kalau tidak ada, berarti kita tidak boleh sia-siakan panggilan Tuhan yang luar biasa ini. Karena waktunya adalah waktu yang singkat. Jadi generasi, musim, momen Nabi Hagai ini Tuhan perdengarkan, Tuhan nyatakan kepada kita semua. Dan ini sudah menjadi suatu momen kairos terbaik untuk kita mencapai apa yang dikehendaki Tuhan atas diri kita, atas keluarga kita. Dan bagaimanakah semua kekayaan yang Tuhan percaya dalam hidup kita, semua yang Tuhan beri janji-janjinya, pengharapan kita yang banyak sekali kita berkata belum tergenapi, belum mencapai apa yang aku impikan. Tuhan akan beri di dalam hidupmu. Tetapi perbaiki dirimu lebih dulu, perbaiki mesbahmu lebih dulu. Kembalilah hubungan pribadimu dengan Tuhan direstorasi, dan masuklah berhimpunlah kepada orang-orang tulus setiawannya, mentor rohani yang engkau tahu di sana ada jawaban. Itu yang membuat engkau kembali pada kasih mula-mula. Meskipun seringkali khotbah-khotbahnya menyakiti engkau dan membongkar akan manusia dalammu, relakan.
relakan. Karena setiap ranting yang tidak berbuah pasti dipotong. Ada kesakitan di dalam pekabaran Injil. Dalam khotbah-khotbah yang murni, khotbah-khotbah yang di dalamnya ada roh, ada firman, ada hati Tuhan, akan membuat sesuatu ketidaknyamanan dari manusia daging kita, dari sifat ladang kita, di mana kesalehan palsu, pendoktrinasi, pengkultusan, perhambaan yang dibuat, yang membuat kita pada akhirnya kompromi dengan keadaan yang terpuruk, yang dalam kemiskinan, dalam kehancuran itu, dan dalam kepahitan yang memenjarakan kita itu. Terkadang kita harus merelakan diri untuk tersakiti oleh apa yang Tuhan bongkar di dalam manusia dalam kita. Karena itulah Bapak Ibu terkasih, ini momennya, ini kairosnya, ini panggilannya sudah tiba atas kita. Kita dan sisi keluarga kita akan mencapai pembaharuan, transformasi, dan apa yang dijanjikan Tuhan atas hidupmu, keluargamu, bisnismu, pelayananmu pasti tergenapi. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tutup ibadah online ini. Pastor William Serat akan tutup di dalam doa dan doa berkat-berkat Bapa Surgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita baru saja dicerahkan kebenaran firman Tuhan tentang panggilan Tuhan untuk orang-orang pilihannya, supaya tidak terikat dengan daya tarik duniawi, tetapi berbalik pada kasih mula-mula, melakukan kehendak Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup untuk dunia lagi, tetapi melakukan amanat agung Kristus dan hidup memuliakan Tuhan. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan sehati, sepakat, dan menerima berkat-berkat Bapa Surgawi. Dibukakannya bagimu pintu berkat, pemulihan, mujizat, dan kelimpahan. Apa saja diperbuat tanganmu, dibuat Tuhan berhasil. Engkau dan keluargamu akan hidup sehat, menikmati makan, minum, dan kebahagiaan hidup. Jalan hidup penuh kemurahan dan keberuntungan. Bisnismu, pelayananmu, karirmu, kehidupan keluargamu dibuat Tuhan berhasil dan sukses besar. Rekening bankmu diisi Tuhan penuh. Damai, kasih, dan perlindungan Tuhan bagimu, saya, dan kita semua nyata. Dalam kemuliaan Bapa, Tuhan Yesus, dan dalam persekutuan Roh Kudus, kita terima semua berkat Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, Amin. Amin.